Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahrun adim, sahrun fihi khairun min alfisah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, wa qala ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Al-hadis ila akhirih. Kaumal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan saat ini kita bisa diberi nikmat panjang umur, sehat, kuat iman, sehingga saat ini mampu mensikapi adanya bulan yang diagungkan, yaitu bulan Ramadan, dengan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Rahmat salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaumal muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan ini kita ada di bulan Ramadan, dan bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Ramadan diantaranya Allah mewajibkan saum. Kedua, dengan keagungan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Ketiga, dengan keagungan Ramadan Allah menurunkan Lailatul Qadar. Maka dengan agungnya Ramadan ini kita diwajibkan melaksanakan ibadah saum, sedangkan saum tujuannya tiada lain dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 untuk membentuk manusia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang takwa oleh Allah sangat-sangat dijamin, sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, al-jannatu wa'iddat lil muttaqin. Surga tempat kembalinya orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di bulan Ramadan, hamba Allah yang beriman kepada Allah ditarbiyah, dididik melalui saum. Maka dalam melaksanakan ibadah puasa kita diharuskan menahan dari segala membatalkan puasa. Saum sudah jelas al-imsak an jami'il muftirat minal masriqi wal maghrib. Menahan yang membatalkan puasa baik dohir maupun batin dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka dengan adanya pencegahan tidak makan, tidak minum, dan menahan pencegahan tidak melaksanakan pekerjaan-pekerjaan batin yang kotor, yang jelek, ini akan menjadikan pembentukan manusia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya untuk membentuk ketakwaan dalam saum. Ketika saum kita dilarang atau tidak melaksanakan makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari.
Di sanalah Islam mendidik manusia untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa lapar, haus, dahaga padahal makanan ada. Nah, ini untuk membentuk manusia bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedangkan orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, Allah akan beserta orang-orang yang sabar. Bahkan para ulama mengatakan dalam Mahfudzat, as-sabru miftahul mayurja, sabar adalah kuncinya keberhasilan. Yang kedua, membentuk ketakwaan dalam ibadah puasa diantaranya berdisiplin melaksanakan perintah Allah. Di mana letaknya belajar disiplin melaksanakan perintah Allah? Ketika buka puasa. Orang yang berbuka puasa, ketika buka puasa, baik dia ini sibuk maupun tidak sibuk, yang muslim pasti akan melaksanakan berbuka puasa ketika terbenam matahari. Apa maksudnya? Yang maksudnya kita melaksanakan buka ketika terbenam matahari. Semua yang melaksanakan ibadah puasa dalam arti ketika ada perintah Allah segera laksanakan. Di antara perintah Allah, baik itu sholat, zakat, saum dan lain sebagainya, ketika sudah datang perintah Allah maka harus segera dilaksanakan. Seperti kita buka puasa, tidak ada orang yang berbuka puasa mengabaikan walaupun dia sedang sibuk diantaranya. Jadi yang kedua, tanda orang yang takwa diantaranya dengan mendidik dia ketika puasa, ketika berbuka puasa. Semua orang yang berpuasa berbuka dalam satu waktu, 2, 3. Yang ketiga, pembentukan puasa itu dengan adanya ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan ketika siang hari terasa lapar dan dahaga. Ini akan teringat kepada orang-orang yang miskin, orang yang fakir. Orang yang fakir, yang miskin akan merasa lapar selamanya mungkin. Kalau kita orang yang berpuasa, makanan ada, minuman ada. Hanya kita melaksanakan perintah Allah, tidak boleh makan, tidak boleh minum saat itu, maka akan terketuk hatinya kepada orang yang fakir dan miskin. Oh, orang yang miskin mungkin merasa laparnya tidak hanya ketika puasa, setiap hari seperti itu, maka akan terketuk hatinya. Orang yang takwa dengan dasar iman ingin membantu orang yang fakir, yang miskin dengan melaksanakan perintah Allah, diantaranya memberikan sebagian hartanya untuk membantu menolong. Itu diantaranya orang yang puasa akan membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, diantara pembentukan takwa diantaranya yaitu menanamkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang utama. Ketika melaksanakan ibadah puasa akan terasa perih, lapar, dahaga. Mungkin kesananya berpikir yang tidak baik lah, mungkin saya akan meninggal hari ini, saya akan mati hari ini. Kalau tidak yakin iman kepada Allah, mungkin puasanya tidak akan sampai ke waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai waktu terbenam matahari. Bahkan mungkin sebelum terbenam matahari akan membatalkan puasanya. Tapi kalau orang yang kuat imannya kepada Allah, insya Allah akan sampai terbenam matahari melaksanakan ibadah puasa. Jadi kesimpulannya, di bulan Ramadan Allah mewajibkan saum, sedangkan saum untuk membentuk manusia takwa. Dalam ibadah saum menjadikan tarbiyah bagi umat Islam, membentuk ketakwaan, di antaranya berdisiplin, patuh taat dalam aturan Allah. Yang kedua, dengan ibadah saum berdisiplin kesabaran, berdisiplin ta'awun, merasa kasihan kepada orang yang fakir dan miskin. Dan yang terakhir, akan menanamkan keyakinan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya ibadah saum sekarang ini kita mampu mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.